teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM C1D1200042. Saya dari kelompok 4, kelas A Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ilmu komunikasi, di sini saya akan membahas sedikit tentang teori yang ada di kelompok saya. Di mana tema atau pokok bahasan dari kelompok saya yaitu pesan. Di mana di dalam pokok bahasan pesan terdapat tradisi semiotika. Nah, saya akan membahas apa saja teori yang ada pada tradisi semiotika. Teori semiotika ini membantu kita memahami bagaimana pesan menjadi makna. Jika Anda berbicara, maka mereka yang mendengarkan Anda akan memberikan perhatian pada kata-kata yang Anda ucapkan, tata bahasa yang Anda gunakan, nada suara dan gerak Anda, begitu pula kontak mata dan cara Anda memosisikan diri atau jarak Anda terhadap lawan bicara Anda. Di dalam tradisi semiotika terdapat 3 teori, tetapi saya hanya mengambil 2 teori saja, di mana teori tersebut yaitu teori simbol dan teori bahasa. Yang pertama yaitu teori simbol. Menurut pemahaman saya, teori simbol di sini yaitu sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat dan menggantikan gagasan atau objek. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu, kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai oleh anggota masyarakat. Contoh kecilnya yaitu simbol lampu merah yang ada di rambu lalu lintas, menandakan orang harus berhenti. Nah, itu sudah ketentuan dari simbol tersebut, dan itu juga sebagai tidak bisa diganggu-gugat. Secara tidak sengaja orang yang melihat simbol tersebut sudah mengetahui pesan yang ada di dalam simbol lampu merah tersebut. Nah, apa sih fungsi simbol? Menurut saya fungsi simbol yaitu sebagai komunikasi dan merupakan landasan pemahaman bersama yang dimengerti. Yang kedua ada teori bahasa. Menurut pemahaman saya, teori bahasa di sini yaitu bagaimana audiens atau komunikan bisa mengerti bahasa yang kita gunakan, serta apakah pesan yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik atau tidak. Jika ingin pesan kamu tersampaikan dengan baik, maka di saat kamu berkomunikasi, kamu harus memakai serta menempatkan kata-kata yang baik serta bahasa yang baik sehingga bisa dimengerti oleh audiens. Contohnya yaitu pada saat kamu presentasi di depan teman-teman kamu, maka kamu akan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh teman-temanmu. Serta dalam bahasa yang kamu gunakan tersebut butuh penegasan yang jelas. Misalnya kosakata a, i, u, e, o-nya itu harus jelas. Contoh yang kedua yaitu pada saat kamu memulai percakapan menggunakan bahasa Bugis di depan teman kamu yang orang Jawa, maka pesan yang ingin kamu sampaikan tersebut tidak tersampaikan karena bahasa yang kamu gunakan bukan pada tempatnya. Seharusnya kamu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh temanmu, misalnya bahasa Indonesia. Contoh yang kedua ada hubungannya dengan teori bahasa dalam budaya, di mana teori ini dikemukakan oleh Vern Johnson mengenai linguistik budaya, memberikan peran dan pengaruhnya pada isu-isu mengenai keberagaman budaya pada masyarakat multibudaya. Di mana menurut saya teori bahasa dalam budaya yaitu bagaimana kita menempatkan bahasa daerah kita sebagaimana mestinya. Contohnya orang Bugis ketemu dengan orang Bugis, maka percakapan mereka berlangsung dengan baik dan pesannya pun dapat diterima oleh komunikan atau audiens. Dan jika kamu memulai percakapan kamu dengan berbeda budaya atau suku, maka percakapan kamu tidak berjalan dengan baik atau komunikan kamu susah untuk menangkap apa yang kamu bicarakan. Bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu ketika bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh audiens atau komunikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian pemahaman saya tentang teori. Jika ada kata-kata atau ucapan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, terima kasih.